Assalamualaikum, hai anak-anak cerdas. Hari ini kelas 5 akan belajar tema 8 lingkungan sahabat kita dengan subtema 1 manusia dan lingkungan pada mata pelajaran IPA mengenai siklus air. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan bagi semua makhluk hidup di bumi. Tanpa adanya air, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan dapat bertahan hidup. Berikut ini adalah manfaat air bagi kehidupan makhluk di bumi. Manfaat air bagi manusia. Bagi manusia, air dapat bermanfaat untuk kesehatan tubuh, untuk keperluan rumah tangga seperti minum, memasak, mandi, mencuci, dan menyiram tanaman. Air dapat dimanfaatkan bagi sarana rekreasi dan olahraga seperti berenang, selancar, arung jeram, dan sebagainya, dan juga sebagai sarana transportasi. Manfaat air bagi hewan. Bagi hewan, air bermanfaat untuk minum sebagai tempat hidup bagi beberapa hewan yang hidup di air, untuk membersihkan tubuh dan mendinginkan suhu tubuh. Seperti pada kuda Nil. Tahukah kalian bahwa kuda Nil menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air loh? Kuda Nil berendam dalam air untuk menjaga suhu tubuhnya agar tetap dingin. Manfaat air bagi tumbuhan. Bagi tumbuhan, air bermanfaat sebagai tempat hidup bagi beberapa jenis tumbuhan yang hidup di air, seperti eceng gondok, teratai, dan pandan air, serta sebagai salah satu bahan utama pada proses fotosintesis. Tahukah kalian bahwa 70% kandungan bumi adalah air? Pertanyaannya, apakah air di bumi akan bertambah atau berkurang? Air akan selalu tersedia di bumi dengan volume yang jumlahnya tetap, tidak bertambah ataupun berkurang. Terjaganya ketersediaan air di bumi karena air mempunyai siklus atau daur. Siklus air atau daur air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Perhatikan skema berikut ini. Air yang ada di laut, sungai, dan danau mengalami penguapan akibat terkena panas sinar matahari. Proses penguapan ini dinamakan evaporasi. Proses penguapan juga terjadi pada tumbuhan-tumbuhan di bumi. Proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan dinamakan transpirasi. Uap air di permukaan bumi akan naik ke udara membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses ini disebut dengan kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Selanjutnya, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita pahami bahwa secara keseluruhan jumlah air di bumi cenderung tetap, yang berubah hanya wujud dan tempatnya. Meskipun begitu, kita tetap harus menghemat penggunaan air dengan cara mematikan keran air jika tidak digunakan, memperbaiki kebocoran air, dan selalu memantau penggunaan air. Oh iya, jika suhu sangat rendah, yaitu berada di bawah 0 derajat Celcius seperti di daerah kutub utara atau selatan, tetesan air akan jatuh sebagai hujan salju atau hujan es. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi sampai ke permukaan tanah, kemudian meresap ke dalam tanah melalui celah dan pori-pori tanah serta batuan, membentuk cadangan air tanah atau mengalir di permukaan tanah menuju perairan seperti danau, sungai, dan juga laut.
Itulah tadi penjelasan materi mengenai siklus air atau daur air. Demikian, semoga Vijasiar atau video pembelajaran siklus air ini dapat membantu anak-anak cerdas semua untuk memahami materi yang sudah disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.